Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 3 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lalu apa ketiga larangan tersebut? Untuk yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Dia hanya ingat sholat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud tersebut. Sholat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun, ibadah tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh untuk tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam keadaan sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Tali apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kehusyuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Sebab jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, maka ia tidak akan tahu
Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan insya Allah, tidur yang diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka dia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Dan tidaklah seseorang berniat mengerjakan sholat pada malam hari dan dia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala sholatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 larangan dalam sholat tahajud. Semoga kita semua terhindar dari ketiga larangan tersebut, dan semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.